Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Khususnya para peserta didik baru eh, tahun pelajaran 2021-2022, masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri Ngadirojo. Para siswa sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian untuk mendiskusikan berbagai hal tentang pendidikan karakter, dan ini merupakan satu tema yang cukup menarik yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh dan mendiskusikannya, maka terlebih dahulu perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kukuh Santoso, salah satu staf pengajar di SMK Negeri Ngadirojo yang menampung bidang studi bahasa Inggris. Para siswa sekalian, kita sedikit flashback ke belakang, di mana ketika kalian masih usia balita, semua orang tua di antara kalian, bahkan orang tua saya, juga pernah mengajarkan tentang pendidikan karakter, meskipun tidak disampaikan secara eksplisit melalui satu teori-teori ataupun kata-kata, tetapi mereka memberikan contoh-contoh yang baik, kemudian memberikan suatu tauladan yang baik kepada kalian semua, sehingga kalian tumbuh menjadi manusia-manusia yang berkarakter. Satu misal, ya, bagaimana kalian semua atau kita semuanya diajarkan untuk saling menghargai, saling menghormati. Kita bersikap sopan dan santun kepada orang yang lebih tua. Kita bersikap sayang kepada orang yang lebih muda, yang lebih kecil daripada kita. Kemudian bagaimana kita hidup bertetangga, bagaimana kita melaksanakan gotong royong dengan tetangga. Itu semuanya diberikan contoh-contoh oleh lingkungan kita dan oleh orang tua kita. Kemudian saya coba akan membuka satu cakrawala yang lebih luas, satu pemahaman atau pengetahuan yang lebih luas tentang bagaimana kehidupan di negara-negara maju seperti Jepang, Korea, Cina, Australia, Amerika dan sebagainya, dan banyak sekali di negara-negara lainnya. Bagaimana mereka memiliki kesadaran yang baik terhadap karakter. Nah, seperti contoh misalkan di Jepang. Nah, kalau kita lihat bagaimana Jepang ini memiliki kebiasaan tertib antri. Nah, jadi ketika mereka mengunjungi petokoan ataupun mereka pergi ke teller bank, ya, ini tertib antri ini sangat menjadi satu budaya di Jepang, sehingga dengan kesadaran yang tinggi mereka selalu melaksanakan, ya, tertib antri ini. Di satu sisi tertib buang sampah. Nah, ini kalau di Jepang, masyarakat Jepang ketika mereka keluar rumah, mereka membawa kantong kresek. Apa fungsi daripada kantong kresek tersebut? Yaitu untuk menampung sampah-sampahnya sendiri. Ketika mereka makan di jalan kemudian tidak menemukan tempat sampah, maka kantong kresek atau kantong plastik tersebut digunakan untuk membungkus sampah. Dan bahkan jika ada sampah yang bercecer di jalan, mereka dengan kesadaran yang tinggi mereka mengambilnya. Inilah salah satu contoh-contoh masyarakat yang memiliki karakter yang bagus. Mereka juga menghargai waktu. Ya, jadi jika ada waktu yang luang, mereka gunakan untuk membaca dan mengupdate informasi yang mereka butuhkan. Nah, kemudian apa pendidikan karakter itu? Nah, di sini saya coba untuk memberikan
pandangan yang saya ambil dari beberapa ahli ya tentang definisi daripada pendidikan karakter. Di antaranya salah satunya adalah Suyanto ya, yang mendefinisikan karakter itu sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Elgin juga memberikan suatu pengertian yang sedikit berbeda, tetapi dia menekankan pendidikan karakter itu kepada seorang guru yang akan mentransformasikan etika, nilai-nilai karakter itu kepada peserta didik, yaitu suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Di dalam hal ini terlihat bahwa guru bukan hanya sekedar mentransformasikan atau mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi seorang teladan. Thomas Lincona juga memberikan satu pandangan yang sedikit berbeda, bahwa pendidikan karakter adalah satu pendidikan untuk membentuk kepribadian melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat di dalam tindakan nyata seseorang, yaitu melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan kerja keras, dan sebagainya. Nah, lalu apa tujuan daripada pendidikan karakter di sekolah? Apa urgensinya pendidikan karakter itu diajarkan di sekolah? Nah, pada dasarnya tujuan utama daripada pendidikan karakter itu adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakat berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan itu, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari 3 hal. Yang pertama bersumber pada agama, pada nilai-nilai agama. Yang kedua bersumber kepada Pancasila yang menjadi dasar atau menjadi sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Dan yang ketiga adalah budaya. Para siswa yang saya banggakan, pendidikan karakter ini memiliki 6 pilar yang menjadi yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah kejujuran atau trustworthiness, dan yang kedua adalah tanggung jawab atau responsibility, dan yang ketiga memperlakukan orang lain dengan penuh hormat atau respect, dan yang keempat adalah keadilan atau fairness, yang kelima peduli atau sharing, dan yang keenam adalah kewarganegaraan atau citizenship. Jadi 6 pilar ini menjadi suatu fondasi atau suatu rujukan agar kita benar-benar menjadi siswa yang berkarakter. Apa pentingnya pendidikan karakter? Nah, di sini saya coba untuk mengupas 3 hal dari pendidikan karakter, di antaranya yaitu dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Nah, kemudian juga pendidikan karakter itu merupakan satu cara yang terbaik untuk membentuk perilaku individu. Jadi ketika kalian masuk di dunia kerja dan dunia usaha, maka ini menjadi satu nilai tambah bagi pribadi kalian. Dan yang ketiga, ini sebagai cara atau upaya untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban. Nah, dan yang terakhir, saya memberikan sedikit tugas, tolong untuk dikerjakan, kalian tulis di buku, ataupun nanti saya akan memberikan link tersendiri dan kalian kerjakan di Google Classroom. Jika tidak bisa, nanti saya akan berikan kebijakan tersendiri. Demikian sedikit pengantar dari saya. Untuk selanjutnya nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.